Di tarung antara Vasilin Topalov versus Viswanathan Anand pada kejuaraan dunia tahun 2010 menyajikan partai-partai yang sangat menarik. Partai berlangsung sangat keras dan menyajikan partai yang enak ditonton. Kali ini saya akan menyajikan partai pertama dari pertemuan Topalov melawan Anand pada kejuaraan dunia tahun 2010. Oke, Topalov yang memegang putih memulai dengan D4, dibalas Anand dengan kuda F6. Selanjutnya Topalov C4 mencoba merebut banyak ruang di depannya dan Anand G6. Anand ingin mengembangkan gajahnya secara fianchetto ke petak G7. Setelah Topalov mengembangkan kudanya ke C3, Anand mendorong pion pusatnya. Anand mulai mengusik dan menerobos pusat. Pion makan pion dan balik kuda mengambil. Datang ancaman pion mengancam kuda, sehingga daripada kuda ini mundur, Anand memutuskan menukar dengan kuda B kali C3, sehingga di sini Topalov memperoleh struktur pion yang bagus. Setelah gajah G7, Topalov mengembangkan gajahnya ke C4, dibalas C5 memancing pion untuk memakannya, sehingga gajah dapat menghantam pion C3 sehingga dapat melakukan garpuan. Tapi jika tidak dimakan, maka hitam akan menciptakan tumpukan tekanan ke pion D4. Di sini Topalov menambah pembelaan dengan kuda. Dilanjut Anand kuda C6, kembali dibalas hitam dengan memperkuat tekanan ke pion pusat putih. Topalov tak mau kalah dengan menambah backup dengan gajahnya. Di sini terlihat bahwa kedua pemain sedang melakukan perang urat saraf ke petak D4. Pusat medan pertempuran ada di petak D4. Setelah kedua pemain melakukan rokade, Anand melakukan manuver kudanya ke A5, menempatkan kudanya ke tepi menyerang gajah dan gajah pun mundur. B6 memperkuat struktur rantai pion hitam. Menteri D2, kita lihat Topalov menciptakan formasi baterai diagonal yang mengarah ke petak H6, ingin mengadu dengan gajah hitam untuk mengurangi perisai rokade hitam. Setelah Anand E5, Topalov meneruskan dengan gajah H6 sesuai dengan planning tadi, melenyapkan gajah fianchetto hitam. Di sini Anand C kali D4, tapi Topalov mendahului pertukaran gajah dan balik raja mengambil C kali D4 dan E kali D4. Topalov mengikut sertakan bentengnya masuk dalam permainan, menyorot file C, dibalas Anand dengan menterinya ke D6. Topalov mendorong pion F-nya, F4 bersiap melakukan tusukan ke depan, merobek pertahanan hitam, F6. Topalov tetap dengan rencana melakukan tusukan ke F5. Setelah menteri ke E5, kuda ke F4 menempatkan kudanya ke tempat yang lebih aktif, dan G5 menyerang kuda. Kuda melompat ke H5, skak, balik menekan raja. Raja bergeser ke G8. Kita lihat di sini bahwa nampak kedua kuda ada di tepi papan, tapi kuda putih jauh lebih aktif dalam posisi menyerang daripada kuda hitam yang pasif. Di sini Topalov memainkan langkah yang visioner, H4. Apa ide langkah ini? Apabila hitam memakan pion beracun ini, maka menteri akan masuk ke H6, mengancam mat, dan apabila benteng melindungi, maka putih akan menambah tekanan dengan bentengnya. Setelah raja ke pojok, maka benteng ini akan memakan pion H4. Apabila menteri mundur menambah backup, maka manuver kuda ini ke F4 adalah langkah maut putih yang tidak ada obatnya. Karena itulah Anand tidak memakan pion berpisah itu dan lebih memilih memainkan H6, menambah backup pion ke depannya. Setelah terjadi jual beli pukulan pion di petak G5, maka benteng putih ke baris ketiga, mempersiapkan serangan lewat file H, dan buru-buru Anand mengamankan rajanya lari ke tengah. Di posisi ini Topalov lagi-lagi membuat keputusan yang visioner dan fantastik, melakukan langkah taktis yang indah, kuda makan pion F6. Apa maksud langkah luar biasa dari Topalov ini? Tidak lain, Topalov ingin mengaktifkan secara cepat sepasang bentengnya, masuk menusuk ke pertahanan hitam, masuk melalui kedua sayap. Langkah kuda memakan pion ini juga berefek pada pion G5 yang tanpa perlindungan. Anand memilih menerima pengorbanan kuda putih memakan dengan raja, dan segera disambut dengan benteng bergerak ke sayap ke H3, mengancam masuk ke H6. Dibalas benteng G8 mengawal pion G5 dan benteng masuk, skak raja F7, benteng H8 skak raja E8, dan Topalov memasukkan benteng lain masuk ke baris ke-7. Raja hitam sekarang benar-benar dalam keadaan terpepet.
Raja Hitam benar-benar dalam keadaan terekspos. Raja D8, sekali lagi Topalov menemukan langkah indah. Gajah B5, langkah agresif membatasi gerak Raja Hitam, benar-benar langkah yang menghancurkan. Dan sayangnya semua perwira hitam tidak dapat berbuat banyak membela rajanya. Putih telah membangun tekanan yang luar biasa, sehingga gajah di B5 ini memang tidak terkawal dan nampak bisa dimakan menteri. Tapi apabila menteri mengambilnya, maka akan datang langkah menghancurkan. Skakmat. Jadi langkah menteri makan gajah ini bukan pilihan yang tepat. Di sini Anan menteri kali E4 dan Topalov mengakhiri dengan langkah pamungkas benteng kali C8 skak. Dan di sini Anan menyatakan menyerah. Apa yang membuat Anan menyerah? Apabila partai dilanjutkan setelah raja makan benteng, menteri ke C1 skak, kuda menutup, gajah mengambil, bersiap menggarpu. Menteri ke E3 melakukan skak, sehingga setelah terjadi pertukaran menteri. Tapi setelah gajah makan benteng, putih menang 1 perwira dan menjadikan modal kemenangan untuk melanjutkan ke permainan.